Halo guys, selamat pagi. Yuk, waktunya kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan melalui Voice of Aletheia. Mari Lose mengajak setiap kita untuk memberikan waktu yang terbaik, kita mengambil tempat yang terbaik dan hati yang terbaik untuk kita sungguh-sungguh diperlengkapi Tuhan melalui firman Tuhan dan di Voice of Aletheia. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap anak-anak kami untuk mereka tahu firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah guys, kita ingat nggak tema kita minggu lalu tentang apa? Minggu lalu kita sudah bahas tentang Allah kita adalah Allah yang misterius. Jangan pernah lupa ya, Allah kita Allah yang misterius. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah dan Allah kita tidak terlihat, tetapi jangan pernah lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang nyata dan Allah kita itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang misterius, sebenarnya kalian tahu kita ini menginginkan Dia loh, kita menginginkan Allah kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang baik. Sekalipun di dalam pikiran kita mungkin kita tidak bisa menjangkau Allah itu seperti apa karena kebesarannya. Kita tidak pernah bisa menjangkau Allah dengan pikiran kita. Kita juga mungkin tidak pernah melihat Allah secara nyata. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu ada. Dan yang pasti kenapa kita membutuhkan Allah? Karena Allah kita adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara nih guys tentang kata baik, sepertinya kata baik itu adalah kata umum ya yang kita gunakan. Bahkan seringkali kalau kita itu menggunakan kata baik, kadang-kadang kita bisa mengungkapkan kata baik itu tanpa sadar. Kita mengatakan, ya aku baik. Atau kadang-kadang juga kita mengatakan baik itu dengan sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh. Nah, contoh nih kalau kita mengatakan kata baik yang mungkin asal-asal saja kita ngomong baik atau tanpa sadar. Misalnya Lose tanya, "Hai, gimana kabarmu hari ini?" Spontan kita akan jawab, "Baik Lose," gitu kan. Tanpa kita benar-benar tahu atau tanpa kita benar-benar merasakan apakah kita benar-benar baik pada waktu itu. Bisa saja kita lagi bete, tapi ketemu Lose, sungkan gitu ya. Lalu kalian katakan, baik Lose. Padahal sebenarnya di dalam hati kita lagi ada masalah atau lagi bete. Nah, itu adalah kata baik yang kita gunakan. Nah, itu adalah kata baik yang kita gunakan asal mungkin kita mengucapkannya atau tanpa kita sadari. Karena spontanitas kita katakan. Nah, yang kedua, kata baik yang kita gunakan dengan sungguh-sungguh adalah kata baik yang benar-benar kita sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang baik. Sehingga di dalam hati kita dan dari dalam lubuk hati kita, kita mengatakan baik. Contoh nih, ketika kita itu sedang berolahraga ya, ketika sedang bermain basket, atau ketika sedang berlari, atau ketika mungkin kita sedang mendaki gunung gitu kan. Lalu kita merasa lelah, merasa kehausan, lalu kita membutuhkan apa? Air. Dan celakanya air kita yang bekal kita habis. Dan kita benar-benar merasakan sangat-sangat lelah dan sangat-sangat kehausan. Apakah yang kita butuhkan? Air. Lalu tiba-tiba kalian menemukan sebuah air gitu ya, yang kalian bisa minum. Wow, ketika kalian sungguh-sungguh haus, tenggorokan ini sudah sangat-sangat kering, lalu kalian mendapatkan sebotol air putih begitu ya, yang kalian bisa minum, kalian bisa nikmati, dan misalnya seseorang memberikan itu kepada kalian. Lalu kalian meminumnya dan merasakan sebuah kesegaran yang sungguh luar biasa, dan kalian katakan, terima kasih ya, engkau sangat baik. Itu adalah kata baik yang kita ucapkan dengan kesungguhan hati kita karena kita mengalami sesuatu yang baik. Nah guys, bagaimana dengan kita ketika kita mengungkapkan Allah kita adalah Allah yang baik? Pernahkah kita mengatakan, ya ampun Allahku adalah Allah yang baik? Nah, kita ingat ketika kita mengatakan Allah kita adalah Allah yang baik, apakah kita mengatakannya dengan sungguh-sungguh karena kita mengalami Allah itu memang Allah yang baik dan pengalaman ditolong oleh Tuhan begitu luar biasa, atau kita katakan hanya sekedar kita mengatakan Allah itu baik?
Karena keseringan kita mengatakan, ya aku tahu Allah itu baik, tetapi tanpa mengalaminya, Allah itu menolong kehidupan kita. Nah guys, apakah Allah itu sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kita? Oh tentu, Allah itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Ia selalu memperhatikan kita, Ia selalu peduli kepada kita. Dan yang pasti Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita manusia yang berdosa. Yuk, Losa mengajak kita semua membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145. Kita akan membacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah Allah yang baik. Mazmur 145 ayat 9 Losa akan bacakan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita lihat kan kebaikan Tuhan di dalam ayat yang ke-21, pemazmur mengungkapkan rasa kagumnya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Guys, kalau kita tanya Allah kita itu apakah Allah yang baik? Losa katakan dan Losa pastikan Allah kita adalah Allah yang baik. Kalau Allah kita tidak baik, hari ini kita tidak dipelihara oleh Allah. Kalau Allah kita tidak baik, hari ini engkau tidak bisa sekolah, engkau tidak bisa makan. Di dalam wabah corona ini, engkau pasti tidak diberikan kesehatan kalau Allah kita itu tidak baik. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik. Buktinya Allah masih pelihara kita sampai hari ini. Dan yang terutama guys, Allah itu adalah Allah yang baik karena apa? Karena kalian tahu kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang jatuh di dalam dosa. Keinginan kita, perbuatan kita, kehendak hati kita sudah tercemar oleh dosa. Artinya apa? Sering kali kita itu menyakiti hati Allah. Tetapi kalian tahu kebaikan Allah? Ya, sekalipun manusia itu berdosa, sekalipun kita ini berdosa, Allah tetap memperhatikan kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 tadi ya. Tuhan itu baik. Baik kepada siapa? Apakah kepada orang-orang yang baik saja? No. Tuhan baik kepada semua orang. Ya, nggak peduli dia itu miskin, dia itu kaya, nggak peduli dia itu nakal, dia nggak nakal. Tuhan itu baik kepada mereka. Dan dikatakan Tuhan itu penuh dengan rahmat terhadap segala yang dijadikan. Segala yang dijadikan apa? Baik itu tanaman, tumbuhan, binatang, dan terlebih lagi manusia. Tuhan itu punya apa? Penuh rahmat, memberikan segala karunia yang ada, diberikan kepada setiap kita. Jadi Tuhan itu tidak pandang bulu untuk baik, untuk memberikan segala kebutuhan dan mencukupkan kita. Tuhan tidak pandang bulu, begitu ya. Tuhan baik kepada semua orang, Tuhan baik kepada siapapun kita, Tuhan tetap baik. Nah, yang kedua, kebaikan Tuhan itu Tuhan tunjukkan melalui begitu banyak hal, pemeliharaannya, berkatnya kepada kita. Tetapi kebaikan Tuhan itu juga ditunjukkan melalui apa? Melalui keadilannya. Artinya apa? Tuhan itu juga adil, menghukum ketika kita salah, membenarkan ketika kita menjadi tidak benar, dan membawa kita kembali ketika kita itu sudah melenceng daripada jalan Tuhan. Jadi Tuhan itu baik untuk menolong kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan itu baik tidak membiarkan kita terus ada di dalam dosa. Keadilan Tuhan ada di dalam kebaikan Allah untuk apa? Menegur kita, menghajar kita kalau perlu agar kita kembali kepada jalan yang benar. Itulah kebaikan Allah. Ya, jadi kebaikan Allah itu untuk semua orang. Kebaikan Allah itu juga di mana Allah itu adil, tidak membiarkan kita ada di dalam dosa terus-menerus. Dan yang ketiga, ketika kita tahu Tuhan itu adil, kita harus tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penuh kasih setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah tertidur satu detik pun. Tuhan tidak pernah tertidur. Satu kali anaknya Lose yang usia 4 tahun dia bertanya, "Mami, Tuhan itu tidurnya kapan?" Gitu ya.
"Mami, Tuhan itu tidurnya kapan?" Lalu Lose jawab, "Tuhan itu tidak pernah tidur, Nak. Tuhan itu tidak pernah memejamkan matanya untuk setiap kita." Artinya Tuhan itu begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Lose bilang, "Kalau Tuhan tertidur, Nak, wah, kita bisa celaka," begitu ya. Karena kalau di Indonesia malam, di Amerika bisa siang. Jadi Tuhan tidak pernah tertidur. Artinya Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan juga setia kepada setiap kita. Nah, itulah guys kebaikan Allah. Apakah kita sudah pernah merasakan akan kebaikan Allah? Ya, sekalipun kita berdosa, Tuhan masih bawa kita pada jalan kebenaran. Sekalipun kita jahat, mencuri, berbohong, tetapi Tuhan masih tegur kita terus. Tuhan masih hajar kita kalau perlu supaya kita sadar, oh iya, aku melakukan hal yang tidak baik. Guys, kebaikan Allah bisa kita rasakan di dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita ada di sekolah, Tuhan menolong kita belajar, Tuhan menolong kita untuk bisa menjalani akan pembelajaran online dengan baik. Itu juga adalah kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan keluarga, itu juga kebaikan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, itu juga kebaikan daripada Tuhan. Jangan pernah lupa guys, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya kita, oh iya aku tahu Tuhanku baik. Bukan hanya kita kagum, bukan hanya kita, oh ya Tuhan luar biasa. Tetapi satu hal guys yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Allah, menyembah Allah, bahkan yang terpenting adalah bersyukur kepada Allah. Jadi kebaikan Allah yang kita tahu, yang kita rasakan, bukan hanya sekedar kita tahu, kita rasakan, lalu kita kagum, tetapi tujuan kita tahu Allah kita itu adalah baik, adalah satu, kita tunduk kepada Allah, hormat kepada Allah, taat kepada Allah, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita selalu menyembah Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang besar, agung, dan baik. Maka kita harus menyembah Allah. Di dalam ibadah kita, perenungan firman Tuhan itu adalah cara kita menyembah Allah. Dan yang ketiga, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah untuk mengeluh di dalam segala hal. Tugasnya akan mengeluh, matematika sulit mengeluh. No, semuanya Tuhan berikan sesuai kemampuan kita. So, bersyukurlah kepada Tuhan, menyembahlah Tuhan, dan tunduklah kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu baik. Jangan lupa ya guys, untuk selalu diingat di dalam kehidupan kita, Allah kita tidak kelihatan tetapi ada, dan kita membutuhkan Allah karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak kami Tuhan, untuk mereka selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka, selalu mereka rindu akan Allah, selalu mereka dapat merasakan kebaikan Allah, dan lebih lagi mereka mengandalkan Allah di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Bapa, di dalam segala aspek pembelajaran mereka, kiranya Tuhan yang boleh tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke guys, sampai ketemu minggu depan ya, dengan tema-tema yang lain. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.